Kami persilakan merapat supaya memberikan kesempatan kepada yang terlambat dan ngobrolnya dihentikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Adanya hari kebangkitan diingkari oleh banyak orang dan Allah membantah argumentasi mereka dengan beragam bantahan. Salah satunya adalah mudahnya Allah membangkitkan orang yang sudah mati. Allah buktikan di alam dunia. Ada beberapa makhluk yang mati lalu oleh Allah dibangkitkan lagi. Dan orang-orang banyak melihat, menyaksikan fenomena tersebut. Dan itu Allah jelaskan di banyak ayat. Pertama, Al-Quran surah Al-Baqarah 55 sampai 56. Ketika dialog Musa dengan kaumnya, kaumnya berkata, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah secara jelas. Baru iman asal Allah memperlihatkan terlebih dahulu dirinya. Fa akhadhatkumus sha'iqah wa antum tanzurun. Maka saat itu kalian disambar oleh sha'iqah, suara yang menggelegar sampai mati, dan kalian menyaksikan, mengalami ini. Mati semua tuh. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah itu kami bangkitkan lagi, kami hidupkan lagi kalian setelah kematian kalian, agar kalian bersyukur. Jadi sudah mati, benar-benar mati, Allah hidupkan lagi. Ini kasus pertama, orang yang sudah mati dihidupkan kembali. Kedua, di zaman Nabi Musa ada orang mati terbunuh tanpa diketahui siapa yang membunuhnya. Orang-orang ingin tahu, terutama anak korban pembunuhan. Orang yang terbunuh ini orang kaya, banyak uang. Anaknya cuma satu. Ayahnya yang kaya mati. Orang-orang saling tuduh siapa yang membunuhnya. Orang-orang kemudian datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa idh qataltum nafsan
fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ingat ketika ada di antara kalian yang mati lalu kalian saling tuduh siapa yang membunuhnya, dan Allah mengeluarkan rahasia yang kalian sembunyikan. Nah, lalu orang-orang datang kepada Nabi Musa, tolong minta petunjuk kepada Allah siapa pembunuhnya. Akhirnya Allah menyuruh Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina. Lalu orang-orang bertanya, sapi yang gimana kan gitu, panjang ceritanya. Tapi akhirnya ditemukan pula sapi yang dimaksud disembelih. Lalu apa kata Allah? Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Pukulkan sebagian dari bagian daging sapi ini ke kuburan orang itu. Jangan ditanya bagian yang dipukulkan bagian daging mana, paha kiri apa kanan, depan apa belakang, atau ekor atau hulu'na atau apanya, jangan. Pokoknya fadribuhu bi ba'dihha. Pukulkan sebagian daging itu. Dipukulkan, apa yang terjadi? Mayit itu keluar, hidup lagi. Lalu dia ditanya oleh Nabi Musa, siapa yang membunuhmu? Lalu orang itu melihat kepada sekelilingnya, ke orang-orang yang ada di sekelilingnya, lalu menunjuk orang yang membunuhnya. Horeng si mana horeng. Ternyata yang membunuhnya anaknya sendiri. Karena ingin dapat apa? Warisan. Semua orang menyaksikan. Allah menyatakan kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati dan memperlihatkan kepada kalian sebagian tanda-tanda kebesarannya agar kalian mikir. Ini kasus kedua di mana Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati dan disaksikan oleh semua orang. Dan itu mudah bagi Allah. Ketiga, kasus yang Allah terangkan dalam Al-Baqarah 243. Allah menyatakan, alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum uluf hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Inna allaha ladhu fadlin ala nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang keluar dari negeri-negeri mereka, mereka berjumlah ribuan orang. Kenapa? Karena takut mati. Mereka lari ketika negaranya diserang. Nggak mau melawan, nggak mau mempertahankan haknya. Kenapa? Karena takut mati. Hadarul maut. Padahal mereka ribuan. Apa kata Allah? Faqala lahumullah mutu. Allah berkata kepada mereka, matilah kalian. Lalu Allah matikan semuanya, ribuan orang. Padahal mereka keluar dari medan perang itu karena takut mati. Keluar dari negerinya ketika negerinya diserang, takut mati, nggak mau melawan. Lalu Allah matikan semuanya.
Setelah Allah mematikan mereka, Allah hidupkan kembali mereka. Ribuan itu. Dan sungguhnya Allah memiliki karunia yang sangat besar atas manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ini kasus ketiga yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, orang yang sudah mati kemudian Allah hidupkan kembali. Kasus keempat, tentang seseorang yang kemudian dianggap anak Allah oleh orang Yahudi. Sebagian ulama menyebut ini nabi. Nabi siapa? Uzair. Tidak begitu terkenal, tidak ada di dalam daftar 25 nabi yang sering dihafalkan oleh santri sejak TK ya. 25 nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad. Ada Uzair? Tidak ada. Tapi Uzair seorang nabi yang kemudian diklaim sebagai anak Allah. Kalau Nasrani mengklaim anak Allah siapa? Nabi Isa. Ini Uzair kemudian disembah. Kenapa Uzair sampai diklaim sebagai anak Allah? Karena menghilang selama 100 tahun. Dan ketika setelah 100 tahun muncul lagi dalam kondisi yang gak berubah seperti ketika dia hilang. Ketika hilang masih muda, 25 tahunan, setelah 100 tahun kemudian pucunghul muncul lagi. Tapi masih seperti 25 tahun, padahal sudah berlalu 100 tahun. Nah ini dijelaskan dalam Al-Quran oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 259. Kata Allah Azza wa Jalla, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha." Qal anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athah. Qala kam labitha? Qal labithtu yawman aw ba'da yawm. Qal bal labitha mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al-idham kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qal a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, atau seperti orang yang lewat di sebuah tanah tandus yang sudah mati, enggak ada kehidupan. Tanah itu tandus, belah-belah. Enggak ada binatang yang hidup, enggak ada rerumputan yang tumbuh gersang. Lalu orang ini bertanya dalam hati, bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati? Fa'amatahu Allah mi'ata amin. Allah mematikan orang itu selama 100 tahun. Tsumma ba'atsah. Lalu Allah hidupkan lagi. Mungkin enggak orang ini tidur 100 tahun? Mungkin. Tapi Allah mengistilahkan mati. Tapi bukan ini kasusnya. Setelah orang ini bangun, Allah bertanya, berapa lama kamu tidur? Dia menjawab, saya tidur paling setengah hari atau 1 hari. Jadi merasa baru setengah hari atau 1 hari. Padahal berapa lama? 100 tahun. Kata Allah, bahkan kamu tidur selama 100 tahun. Sekarang lihat kepada makananmu. Makanannya itu disimpan di atas keledai yang dia bawa.
lam yatasannah. Makanannya nggak berubah, nggak basi, utuh, masih seperti sedia kala. Padahal sudah 100 tahun. Wandur ila himarik. Sekarang lihat keledaimu. Keledainya sudah tidak ada. Cuma di atas tanah tempat keledainya berdiri itu sudah ada tulang belulang sebagian. Sudah 100 tahun loh. Si keledainya mati. Kulitnya hancur. Dagingnya, darahnya, semua bagian tubuh dalamnya hancur, sudah tidak ada. Tulang belulangnya sebagian besar hancur, hanya tinggal beberapa yang tersisa. 100 tahun ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walinaj'alaka ayatan linnas. Kami akan jadikan ini sebagai bukti bagi manusia. Bagaimana Allah menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Wanzur ilal idham kaifa nunshizuha. Perhatikan tulang belulang keledai, bagaimana kami menyusunnya. Tsumma naksuhal lahma, kemudian kami bungkus dengan kulit. Disaksikan oleh orang itu dari atas tanah tempat himarnya berdiri yang sudah nggak ada itu bermunculan dari tanah. Terbentuklah tulang belulang. Lalu tulang belulang itu menyusun dirinya sendiri. Lalu jadi rangka secara utuh. Ada kakinya, ada rangka perutnya, dadanya, kepalanya. Terus bermunculan dari dalam tanah bekas-bekas daging dan darahnya. Menyusun kembali jadi daging, jadi otot, dari darah, jadi kadut dan seterusnya. Setelah bersatu dibungkus lagi oleh kulit. Setelah itu, setelah utuh, selegedeg ini si himar berdiri hidup lagi. Di hadapan orang itu. Falamma tabayyana lahu, setelah gamblang jelas bagaimana caranya Allah menghidupkan lagi yang mati, orang ini berkata, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kasus dihidupkannya makhluk yang mati bukan orang itu. Orang itu katakanlah tidak mati tapi tidur dan tidak hancur. Tapi tidurnya 100 tahun. Dan masih dalam keadaan utuh. Seperti sedia kala, lalu dibangkitkan. Setelah itu diperlihatkan kepadanya himar, keledai yang sudah mati, sudah hilang bagian-bagian tubuhnya, diproses, disusun kembali sampai hidup kembali di hadapan orang itu. Baru orang itu tahu, oh beginilah cara Allah menghidupkan yang sudah mati. Karena tadi dia bertanya gimana menghidupkan yang sudah mati, langsung diperlihatkan. Kasus ini tak bisa diingkari, melahirkan keyakinan mudah bagi Allah menghidupkan kembali seluruh makhluk yang sudah mati di akhirat seperti sedia kala. Inilah kasus keempat ya. Keempat, Allah menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Kelima, sama dengan tadi, Nabi Ibrahim juga begitu. Allah menyatakan dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah 260, kelanjutan dari ayat tadi. Kata Allah, wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Qal awalam tu'min? Qal bala walakin liyatma'inna qalbi. Qal fakhudh arba'ata minat tayr fasurhunna
ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tika sya'i'a wa'lam annallaha azizun hakim. Ingat, ketika Ibrahim berkata, ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Allah bertanya, kamu belum percaya? Kamu belum beriman? Beliau menjawab, ya saya sudah percaya, sudah beriman. Tapi untuk lebih memantapkan hati saya. Jadi Nabi Ibrahim itu bertanya begitu, minta bukti, bukan gak percaya, yakin Allah mampu. Tapi bertanya minta bukti untuk apa? Untuk lebih meyakinkan. Dan dibolehkan bagi kita. Kita tahu tentang sesuatu tapi masih samar, nanya ke orang yang tahu, ke ustaz. Bukan belum faham, bukan belum tahu, tapi ingin tambah yakin. Boleh? Boleh. Ini Nabi Ibrahim kepada Allah. Apa kata Allah? Allah menyatakan, tangkap olehmu 4 ekor burung, lalu jinakkan dia. Dimanapun dia berada, kalau kamu panggil pasti dia menghampiri. Jangan ditanya bagaimana cara Nabi Ibrahim memanggil burung itu. Apakah dengan sweet, swiu kan gitu. Yang kemudian cara itu dipakai untuk menarik perhatian ahwat kan gitu ya sekarang. Ahwat disamakan dengan burung. Atau dengan cara lain, wallahu alam, tidak dijelaskan. Pokoknya dimanapun mereka berada, kalau kau panggil pasti datang. Oleh Nabi Ibrahim dilaksanakan, ditangkap 4 ekor burung, diparaban, di paraban teh di parabin, dikasih makan, jadi lindek. Ketika dipanggil nyamperin, Allah mudahkan. Setelah lu jinak begitu, kamu cincang dia. Disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Bahasa kerennya, tapi keren mengerikan, dimutilasi. Dicincang. Disatukan dagingnya, bulunya, tulangnya, darahnya disatukan. Lalu apa kata Allah? Ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'ah. Separuh-separuh, sebagian-sebagian, sebar ke beberapa gunung. Dipisah, jangan disatukan. Setelah itu panggil lagi dia. Entah disuit lagi, entah dikeprokan, entah kumahalah. Tidak ada penjelasan. Maka setelah disebar di beberapa gunung, disebarnya dagingnya yang sudah dicincang. Ternyata begitu dipanggil, datang lagi dalam keadaan utuh seperti semula. Tidak ada yang tertukar. Oh, bulu di sini harusnya di burung ini kok tertukar, enggak. Jadi si 4 ekor burung yang sudah dibunuh, bahkan dicincang, dicampur aduk, disebar ke beberapa gunung, menyatu kembali seperti sedia kala, hidup lagi dan nyamperin, menghampiri lagi. Begitulah cara Allah membuktikan bagaimana caranya dia menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati, menjawab pertanyaan permintaan Nabi Ibrahim. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Diperlihatkan. Tuh buktinya. Dan itu sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Karena itulah tidak heran, tidak perlu kaget, tidak perlu bingung kalau semua makhluk yang sekarang sudah mati
mati, sudah hancur, nanti di akhirat oleh Allah dihidupkan kembali, itu amat sangat mudah. Itulah contoh ke-4 apa 5? Ke-5. Ke-6. Salah satu di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalatu wassalam, banyak tuh. Bisa ngambil tanah liat, dibentuk jadi burung-burungan, diemplek-emplek gitu ya. Setelah berbentuk burung ditiup, wah geleber terjadi burung beneran. Bukan sulap, bukan sihir, itu mukjizat. Termasuk salah satu mukjizatnya bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Allah jelaskan ini dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran 49. Allah berfirman, wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin ka hayati at-tayri fa anfuhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abras wa uhyiyal mauta bi idznillah. Ceritakan olehmu, hai Muhammad, tentang seorang Rasul yang kami utus ke Bani Israel. Maksudnya Nabi Isa. Berkata Nabi Isa, aku datang kepada kalian dengan membawa tanda bukti yang nyata dari Allah. Apa buktinya bahwa dia Rasul? Aku bisa menciptakan bagi kalian dari tanah, dibentuk seekor burung, lalu jadilah dia burung beneran karena izin Allah. Aku pun bisa menyembuhkan penyakit akmah dan abros, yang buta, yang seluruh tubuhnya itu penuh, kata orang Subang mah, budug, penyakit kulit, hanya diusap sembuh. Yang buta hanya diusap sembuh, bisa melek lagi. Yang budeg hanya diusap bisa mendengar lagi. Yang pire, yang pige, yang pire, yang nggak bisa ngomong itu apa? Bisu diusap bisa ngomong lagi. Semua penyakit hanya diusap. Maka beliau bergelar Al-Masih, yang mengusap. Termasuk makna Al-Masih yang menghilangkan seluruh penyakit. Itu mukjizat. Digelari Al-Masih. Berbeda dengan Al-Masih pada siapa? Dajjal. Dajjal bergelar Al-Masih. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid Dajjal. Aku berlindung kepada engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan aku pun berlindung kepada Allah dari fitnah Al-Masih si Dajjal. Dajjal juga digelari Al-Masih. Tapi maknanya beda. Kalau Nabi Isa Al-Masih dengan makna masih, masih itu menghapus, menghusap, menghilangkan penyakit. Kalau Dajjal Al-Masih dengan makna Al-Mamsuh. Al-Mamsuh itu yang dihapus satu matanya. Pecak dia. Kayak bajak laut, hanya sebelah matanya. Kalau dalam Dajjal Al-Masih maknanya Al-Mansuh. Kalau pada Al-Isa Al-Masih dengan makna Al-Masih. Artinya yang menghapus dan menghilangkan. Jadi kata Allah, berkata Nabi Musa, wa ubri'ul akmah wal abras wa uhyiyal mauta biiznillah. Aku bisa menyembuhkan penyakit baik
buta atau buduk, dan aku bisa menghidupkan orang yang mati biiznillah, dengan izin Allah. Dan itu sudah diperlihatkan oleh Nabi Isa. Suatu saat kaumnya itu berdiskusi tentang Nuh, tentang riwayatnya berbeda-beda. Berapa orang pengikut Nabi Nuh? Terus bagaimana kapalnya? Seukuran berapa? Dan seterusnya. Diskusi tanpa data. Semua hanya dugaan, kata ini begini, kata itu begitu. Datang mereka kepada Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Yuk kita tanya ke orang yang sezaman dengan Nabi Nuh. Dicari kuburan orang yang hidup di zaman Nabi Nuh. Lalu digali dan dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Orang itu pasti sudah hancur semuanya. Hidup lagi, dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Lalu ditanya tentang Nabi Nuh, tentang pesawatnya, perahunya, kapalnya. Diterangkan begini. Setelah itu kembalilah kamu ke tanah. Lalu kembali orang itu dan mati lagi. Kejadian ini terlihat oleh banyak orang. Jadi begitulah mudahnya Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati di hadapan banyak orang. Ini contoh ke-6. Bukti ke-6. Bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Contoh ke-7. Wa ashabul kahfi Daraballahu ala adhanihim fil kahfi 300 wa tis'i sinin. Thumma qamu. Kedelapan ashabul kahfi. Ashabul kahfi itu penghuni gua. Pemuda, ikhtilaf berapa orang. Tapi kecenderungan pendapat yang lebih kuat 7. Ke-8 dengan anjing. Kenapa 7 pemuda ini kabur? Karena dipaksa oleh raja harus menyembah dirinya. Saat itu rajanya zalim. Semua rakyat harus menganggap dirinya Tuhan, sesembahan yang disembah. Siapa yang tidak dihukum, ditangkap. Nah, para pemuda ini nih yang tangguh tidak mau, sampai oleh Allah diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah ini sampai ada satu surat namanya surah Al-Kahfi yang disunahkan bagi kita untuk kita baca. Kapan? Malam Jumat atau hari Jumat. Sunnah, iya. Hadisnya gimana statusnya? Menurut para ulama ahli hadis, Syekh Al-Albani menyatakan hadis itu hasan dalam kitab Irwaul Ghalil. Syekh bin Baz rahimahullah Majmul Fatawanya menyatakan hadis itu hasan. Jalur periwayatannya banyak, ada yang dhaif, ada yang hasan, tapi tidak ada yang sahih. Tapi keseluruhan riwayat tentang hadis itu saling menguatkan sehingga menurut beliau hasan dan sunnah. Imam Syafi'i dalam kitab menyatakan wa uhibbu qira'atal kahfi lailatal jum'ah wa yaumil jum'ah. Aku sangat suka membaca surah Al-Kahfi. Aku mensunnahkan membaca surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat. Termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya menyatakan ya ini sunnah. Kalau para ulama mujtahid
di beberapa generasi menyatakan hadis ini hasan, makbul, bisa diterima dan sunnah diamalkan, itu lebih mutmain, tenang, menenteramkan. Walaupun ada sekelompok orang yang menyatakan semuanya dhaif dan tidak sunnah, itu ijtihad mereka, apa-apa. Itu ijtihad para mujtahid menyatakan hadisnya makbul dan sunnah. Kalau ana pribadi lebih mutmain merujuk kepada ijtihad para ulama mujtahidin. Sunnah baca oleh antum malam Jumat, hari Jumat, surah apa? Al-Kahfi. Walaupun ada yang mendhaifkannya. Ada, iya, para ulama ahli hadis juga iya menyatakan hadis ini dhaif. Tapi satu sama lain saling menguatkan, terangkat menjadi hasan li ghairihi. Allah menyatakan di dalam surah Al-Kahfi ketika innahum fityatun amanu billah, mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah. Dalam satu ayat, faqaumu, mereka itu berdiri di hadapan raja, wa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'ua min dunihi ilaha. Mereka diberi ketangguhan, keberanian untuk berkata di hadapan raja, Rabb kami adalah penguasa langit dan bumi, kami tidak mungkin berdoa, menyembah, beribadah kepada ilah lain. Di hadapan raja tuh, yang bengis, yang kejam. Dan inilah jihad yang paling besar, yang paling afdal. Kata Nabi SAW, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Seafdal-afdal jihad adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang jahat. Akhirnya orang ini kabur, disuruh ditangkap, dipenjara, disiksa. Akhirnya masuk ke dalam sebuah gua. Gua ini diikhtilafkan. Di mana letaknya? Ada yang menyatakan di Yordania, ada yang di Mesir, ada yang di Turki, macam-macam. Tapi yang lebih kuat yang ada di Yordania. Itu salah satu di antara negeri Syam, dekat dengan Palestina. Syam ini sekarang pecah menjadi 4 negara. Lebanon, Suria, Yordania, dan Palestina. Syam dulunya itu. Nah di sana di Yordania itu ada gua loh. Masih ada guanya, masih. Dan ada kuburan. Dihitung 7. Dan tulang belulangnya ada, kelihatan dipakai kaca transparan kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kuburan anjing tidak ada. Di atasnya ada lubang, terus di atasnya itu ada bekas bangunan masjid sesuai dengan ayat. Wa qala alladzina ghalabu ala amrihin lanattakhidanna alaihim masjidah. Orang yang berkuasa saat itu berkata, kami akan bangun masjid di atas kuburannya. Dan ada rangkai bekas reruntuhan masjidnya. Ada lubang. Sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, idza tala'as tazawaru an kafihim dzatas shimal wa idza gharabat taqriduhum dzatal yamin wa idza gharabat taqridum dzatas shimal wa hum fi fajwatin min. Jadi mereka itu walaupun ditidurkan selama 300 tahun lebih utuh, dibolak-balik, wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal, kami bolak-balikan ke kiri ke kanan. Ketika matahari mau terbit, mereka itu tersoroti oleh matahari dari sebelah sini. Ketika mau tenggelam, mereka tersorot. Jadi tetap dapat sinar matahari. Wahum fi fajwatin min, dan mereka berada di bagian terluas dari gua itu. Persis seperti ayat.
kondisi gua tersebut sekarang ada di Yordania. Nah, itu yang lebih kuat. Ashabul Kahfi oleh Allah dijelaskan di antara dalam surah Al-Kahfi ayat 12 sampai ayat berikutnya Allah menyatakan thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa liman labithu amada. Kemudian kami bangunkan kembali mereka agar diketahui golongan mana yang lebih benar lamanya mereka tidur dalam Al-Kahfi itu. Dalam ayat yang ke-19 nya dikatakan wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailum minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu biman labithtum. Kemudian kami bangkitkan mereka, kami bangunkan kembali mereka setelah 300 tahun lebih. Agar mereka saling bertanya. Sebagian mereka bertanya berapa lama kita tidur. Sebagian lagi menjawab paling kita tidur sehari atau setengah hari. Tapi kan gak ada yang tahu. Kata yang lain udah Allah yang lebih tahu berapa lama kamu tidur. Begitu bangun lapar. Kukurubukan atau 300 tahun bayangkan. Berkata salah seorang fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi. Maka utus salah seorang di antara kita membawa uang ini nih. Cari makanan. Tapi ingat waliyatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Dia ini harus berhati-hati jangan sampai ada orang yang tahu ini kita. Iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim. Kalau mereka tahu, mereka bakal merajam kalian, bakal merajam kita atau memaksa kita kembali kepada agama mereka harus menyembah raja. Nggak tahu rajanya itu sudah qaid. Bayangkan 300 tahun sudah musnah generasi itu. Tapi cerita hilangnya kaburnya 7 pemuda tersebut melegenda. Terceritakan dari mulut ke mulut, hilang tanpa jejak apapun, entah kemana entah di mana. Padahal ngumpet di gua Al-Kahfi tadi. Akhirnya salah satu di antara mereka keluar membawa uang. Tanpa sadar uang itu uang 300 tahun yang lalu. Sudah jadi uang kunonya. Begitu keluar ada warung membeli makanan dibayar dengan uang 300 tahun lalu. Mereka kaget, ini uang kuno. Akhirnya cuceu. Apa cuceu teh? Bahasa kita yang sekarang viral. Menyebar. Ini uang baheula. Boa-boa tah. Ini pemuda teh yang dulu pernah hilang. Dikejar-kejar prajurit utusan raja untuk ditangkap, dieksekusi karena tidak mau menyembah Allah, menyembah sang raja. Nyebar weh. Diikuti ketahuan. Tapi raja yang menggantikannya bukan raja yang dulu. Malah mencari pemuda ini sebagai legenda yang mereka banggakan. Dalam Al-Kahfi ayat ke-25-nya Allah menyatakan walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu tis'a. Mereka tinggal di gua tersebut selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Jadi berapa? 309. Inilah salah satu ranah ikhtilafnya para ulama.
Kalau 309 apa bahasa Arabnya? Thalathumiyah wa tis'ah. Tapi oleh ayat ini diungkapkan salah satu pendapatnya maksudnya 300 tahun menurut hitungan Masehi, 309 tahun menurut hitungan tahun Hijriyah. Sekitar segitulah. 300-an ini berapa generasi? Kalau zaman itu umpamanya usia satu generasi itu umpamanya 60-70 tahun, 300 tahun kan sudah 4 generasi lebihnya. Jadi udah 4 generasi lebih, 4 generasi itu sudah musnah. Muncul generasi kelima masih melegenda cerita Ashabul Kahfi. Bayangkan kalau umpamanya kita di zaman sekarang ada orang yang 300 tahun yang lalu hidup, geger gak tuh? Pasti geger. Orang itu kaget gak? Kaget dengan perkembangan dulu, jangankan HP. TV aja belum ada. Telepon jadul aja belum ada. Sekarang 300 tahun lalu hidup di zaman sekarang. Pasti bengong, stresnya. Bahasanya kayak beda tuh. Gak kenal lu gue, gak kenal nyokap, dokap, doku, tokai, macam-macam gak tahu tuh. Gokil, dulu gak ada yang seperti itu. Sekarang ada. Pasti stres dia. Kita pun pasti kaget, uangnya uang kuno. Seperti itulah Allah Azza wa Jalla menghidupkan orang yang sudah 300 tahun lebih kemudian hilang, kemudian diadakan lagi dalam keadaan utuh. Itu bukti yang keberapa tuh teh? Ketujuh apa ke-8? Ketujuh. Ke-8. Yang lebih aneh lagi bukan yang hidup mati dihidupkan. Tapi ada benda mati berubah menjadi makhluk hidup. Di dunia oleh Allah diperlihatkan. Tadinya mati menjadi hidup dan tersaksikan oleh ribuan orang. Bisa diduga apa benda itu dan hidupnya jadi apa? Di zaman Nabi Musa. Bendanya apa? Tongkat. Dilemparkan berubah jadi ular. Disaksikan ribuan orang. Atas kuasa Allah Azza wa Jalla. Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim diantaranya. Surah Asy-Syu'ara ayat 32 Allah menyatakan. Fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'badun mubin. Musa pun kemudian melemparkan tongkatnya, tiba-tiba berubah menjadi ular yang besar. Hidup, tadinya benda mati. Atas kuasa Allah di dunia aja benda yang mati bisa berubah menjadi makhluk hidup. Adapun orang-orang yang tukang sihir saat itu melemparkan tali berubah juga jadi ular, itu ular hayalan. Karena hasil sihir, bukan real nyata. Kan ketika itu Nabi Musa adu tanding dengan para tukang sihirnya Fir'aun. Karena tukang sihirnya dihasut oleh Fir'aun. Tuh Musa dan Harun itu mau mengusir kalian dari negeri kalian. Gimana nih? Si tukang sihir merasa tertantang, kita adu sihir saja. Siapa yang menang dia berarti yang berkuasa. Akhirnya dipenuhi dan Nabi Musa mau memenuhi itu atas izin dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ada tapinya. Tukang sihir ini bertanya, kalau kami menang ada upah enggak bagi kami? Kata si Fir'aun, ya kalian menjadi orang-orang terdekat aku. Kalau dekat dengan kekuasaan dijamin makmur. Sampai sekarang, sampai hari kiamat yang mendekati penguasa dijamin
makmur. Yang membela penguasa jadi buzzer penguasa, diangkat jadi komisaris walaupun bodoh. Ada yang begitu? Banyak. Asal nyebelin saja sudah jadi itu. Dari zaman Nabi Musa, dari zaman Fir'aun begitu. Kalau kami menang gimana? Oh, kalian tidak jadi orang-orang terdekat aku. Akhirnya dikumpulkan. Semua manusia ini ada perang tanding, adu kesaktian. Maka berkata orang-orang tukang sihir, hai Musa, siapa yang lebih dahuluan? Engkau yang melemparkan sihirmu atau kami? Apa kata Musa? Kalian duluan. Dilemparkan tali. Maka dengan sihirnya seolah-olah, Allah menyatakan seolah-olah terhayalkan dalam pandangan manusia, tali itu bergerak berubah menjadi ular. Sampai Nabi Musa juga takut. Tapi apa kata Allah? Lemparkan tongkatmu hai Musa. Fa'alqa Musa asah fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Lalu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, maka berubah menjadi ular besar dan menelan semua ular-ular kecil tukang sihir. Jadi jangankan menghidupkan orang yang pernah hidup lalu mati dihidupkan lagi. Menghidupkan benda yang tadinya mati sekalipun seperti tongkat, Allah mudah. Semua data tadi menjadi bukti amat sangat gampang bagi Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati pada hari kiamat nanti. Gampang itu mah. Dan sudah Allah tunjukkan kekuasaan Allah dalam hal itu di dunia dengan cara orang yang sudah mati, sudah hancur tulang belulangnya, sudah hilang semua bekasnya, dihidupkan lagi gampang seperti himar tadi. Atau mematikan orang atau menidurkan orang 100 tahun, 300 tahun lalu dihidupkan kembali dengan kondisi yang tidak berubah, mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Termasuk siapa tadi? Nabi Ibrahim menyincang burung yang sudah dijinakan, disebar di beberapa gunung, dipanggil lagi, hidup lagi dalam kondisi utuh, tak kurang sesuatu apapun seperti semula. Dan itu sesuatu yang tidak sulit bagi Allah, gampang. Dan itu menjadi dalil nyata gampangnya, mudahnya bagi Allah menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati di dunia, nanti di akhirat dihidupkan kembali dalam keadaan utuh. Inilah penjelasan bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati di dunia, disaksikan oleh banyak orang, dan ini harus menjadi bagian dari akidah kita, ya. Cukup sampai di sini, sudah 1 jam waktu yang kita habiskan. Untuk para aki, para nini, ini cukup, ya. Walaupun di sini banyak pemuda, tapi aki-aki ada. Mas amin. Dan nini juga banyak. Kalau saya 2 jam juga masih kuat, meren. Tapi cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Ana seorang akhwat yang sudah menikah dan alhamdulillah mempunyai suami yang baik. Awal-awal pernikahan ana sangat bahagia. Itu endingnya suka nggak enak nih. Awal-awal pernikahan ana sangat bahagia. Namun akhir-akhir ini tuh kan
ana kebanyakan bersabar. Karena suami ana alhamdulillah punya fisik yang tampan secara lama. Punya fisik yang tampan secara lama. Lami. Ya lama. Ada yang tampannya sebentar. Bukan ana saja yang bilang suami ana ganteng, tapi akhwat lain pun sama. Bahkan di tempat kerja suami ana, ada 2 akhwat yang menyukai suami ana. Mohon nasihatnya Ustadz agar ana tetap bersyukur dan tidak gampang overthinking terhadap suami ana, dan apa boleh akhwat mencintai suami orang. Curhat ini. Jangan-jangan ini istri saya. Allahul musta'an. Jadi akhwat tuh serba bingung. Punya suami tampan, diincar banyak akhwat, takut kawin lagi. Punya suami jelek, menderita. Tapi ingat akhwat, saya nggak mau sebut orangnya ya, sebagian di sini tahu. Ada akhwat zaman baheula. Mungkin akhwat ini kembang desa, banyak pemuda yang suka, ada yang tampan, ada yang kaya. Tapi yang dia pilih yang jelek dan miskin. Kenapa? Karena kalau yang tampan takut banyak yang suka, tergoda kawin lagi atau minimal selingkuh. Yang kaya juga begitu. Kalau yang jelek dan miskin, gak akan ada yang mau. Aman. Akhirnya nikah ke sini. Apa yang terjadi? Ini tentara suaminya ini, zaman baheula. Lalu ternyata pensiun dini dan usahanya sukses, jadi kaya. Tapi dia setia pengkolan ada. Nikah lagi ke beberapa orang, ketahuan. Lalu dia cerita, dulu saya milih kamu ya jelek yang miskin itu supaya nggak kawin lagi. Ternyata kawin lagi. Sedangkan pemuda yang kaya, yang tampan, nikah ke orang lain sampai saat itu tetap satu. Dia bukan setia tapi sejuta. Jadilah laki-laki sejuta dan jangan laki-laki setia. Kalau setia setiap tikungan ada, selingkuh tiada akhir. Kalau sejuta setia, jujur dan takwa tah eta. Tulis. Nggak ada kan sisilah ini kan. Jangan jadi lelaki silah, lelaki sejuta. Apa sejuta teh? Setia, jujur, takwa. Yang kayak begini biasanya istrinya 4. Juga diperebutkan. Jadi pertama, ikhwan, pertama ini ada keterangan dari seksoloh. Daya tarik lelaki yang pertama, bukan tampan. Tampan itu kelima. Yang pertamanya adalah smart, cerdas. Kalau laki-laki cerdas, daya tariknya sangat tinggi dalam pandangan laki-laki. Makanya ikhwan, kalau tahu tidak tampan, cerdaslah. Kedua, humoris, lucu. Tuh, betul kan ahwat ya? Yang humoris, yang lucu lebih disukai daripada tampan tapi serius. Ketiga, orang yang itu lebih memiliki daya tarik.
Keempatnya, nah, banyak uang, kaya ini. Kelima, tubuh yang atletis. Keenam, baru tampan. Jadi yang keenam, tampan itu keenam. Tapi kalau ya tampan, ya cerdas, ya lucu, ya kaya, oh bahaya itu. Jadi kalau umpamanya suami ukhti yang bertanya hanya punya modal tampan saja, jangan terlalu khawatir. Tapi kalau ya dia tampan, ya lucu, ya cerdas, yang kaya, baru empot-empotan. Jadi pertanyaannya apa tadi? Apa boleh akhwat mencintai suami orang? Cinta itu bukan boleh tidaknya. Rasa suka itu tumbuh secara otomatis. Karena kondisi, karena sering ketemu, karena interaksi, itu muncul. Bukan boleh tidaknya. Muncul secara otomatis. Cuma tindak lanjutnya ini yang dihukumi boleh atau tidaknya. Kalau tindak lanjutnya umpamanya terus berkomunikasi, ini tidak boleh. Tapi kalau tindak lanjutnya menjauh, itu bagus, ya. Jadi akhwat supaya suaminya tidak kepincut wanita lain, maka coba berikan perhatian servis yang lebih daripada biasanya. Kalau umpamanya suami merasa nyaman di rumah, terperhatikan oleh istrinya, semua kebutuhannya terpenuhi. Ketika pulang ke rumah selalu melihat senyum cerah, kemanjanya istri, perhatian istri, insya Allah aman. Tapi sebaliknya ketika suami pulang, dia nggak betah melihat istrinya cemburu, posesif. Tadi ketemu nggak dengan si Anu, awas ya, ngancem, lihat chattingnya, lihat HP-nya. Dia lihat bersih, udah dihapus satu. Jadi agar suami kita tidak kepincut sama wanita lain, maka bikin dia betah, nyaman berada di dekat kita. Jangan sampai sebaliknya. Ya, karena takut direbut oleh orang lain, curiga terus, mana lihat HP-nya. Terus baud, terus cemberut, terus dibiarkan. Dijamin gak betah mencari kenyamanan dengan wanita lain, ya. Jadi itulah. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada beberapa pengalaman dari ikhwan. Pertama, ikhwan itu ada istrinya lebih dari satu. Saya tanya, gimana perbedaan istri pertama setelah menikah dengan sebelum menikah lagi? Dia bilang setelah menikah jadi tambah perhatian, tambah mesra, tambah segala macam servisnya, jurus-jurus simpanan keluar semuanya. Karena ada saingan. Karena ada saingan, dia tidak ingin tersisihkan. Akhirnya selama suaminya ada giliran di dia, diservis habis-habisan. Dengan pikiran nanti ke sana sudah loyo. Sampai di sana istri sana juga mikir begitu. Akhirnya bersaing secara sehat, saling membahagiakan suaminya. Itu pertama. Kata suami ini, coba kalau sebelum saya nikah kayak gitu istri saya belum tentu nikah lagi. Saya nikah lagi karena sudah cuek, sudah menurun, sudah kurang perhatian, padahal saya masih butuh. Dan itu saya dapat dari wanita lain, dinikah lagi. Ini pertama. Kasus kedua, ada ikhwan kerja, udah punya istri, udah punya anak. Di tempat kerjanya ternyata ada akhwat yang suka dan lama-lama saling suka. Akhirnya apa yang terjadi? Si suami ini bilang terus terang ke istrinya, boleh nggak saya nikah lagi? Sebab ada nih gadis. Istrinya apa? Cuma menangis, tapi sejak itu berubah. Dia ke salon. Setiap suami pulang, dandan, sataker kebek.
dipuaskan, diservis habis-habisan, jurus-jurus yang tidak pernah keluar-keluar saat itu. Sampai suaminya senang bukan main. Nggak jadi ini juga hebat. Gitu. Jadi adanya suami yang punya minat untuk nikah lagi, ini kan ke istrinya merubah sikap istri. Akhirnya nggak jadi nikah lagi. Si Iwan ini juga akhwatnya, Iwannya curhat ke ana, istrinya curhat ke istri ana. Seperti itu. Nah, coba sebelum itu terjadi, tingkatkan pelayanan, servis, bahagiakan suami melebihi daripada biasanya. Dengan cara seperti itu, insya Allah dia tidak akan kepincut lagi sama wanita lain. Ya. Bila kita bekerja dalam sebuah instansi atau perusahaan, khususnya yang melakukan pelayanan publik, apa boleh meminta uang jasa kepada orang yang telah kita layani sesuai job desk kita tersebut? Nggak boleh. Sementara kita sudah digaji oleh instansi perusahaan tempat kita bekerja untuk melakukan job desk tersebut. Nggak boleh. Kalau tuh dikasih hadiah, tip, boleh diterima? Boleh, tapi setorkan ke kantor. Itu milik kantor. Kita memang sudah dibayar, digaji untuk menservis customer semaksimal yang kita bisa. Kalau toh puas, itu memang tugas kita memuaskan dia. Lalu ngasih tip ke bos, bos ini ada tip atas pekerjaan saya. Kalau kata bos, oh kamu kerjanya bagus, nih bonus untukmu, boleh diterima. Kalau sudah diberikan lagi oleh bos kepada kita. Tapi kalau tidak, itu milik perusahaan tempat kita bekerja. Disebut hadiyatul ummal. Ada orang oleh Nabi SAW disuruh nagih zakat. Ketika orang itu selesai, ini zakat, ini hadiah untuk saya dari si fulan, ini zakat sedekah saya, ini hadiah untuk kamu. Apa kata Nabi SAW? Kalau kamu tidak saya utus, ada nggak yang ngasih hadiah? Enggak, masukkan. Jadi dimasukkan ke Baitul Mal. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika menjadi khalifah datang kunjungan dari negara lain. Istri negara lain itu ngasih hadiah kalung ke Umar, ke istrinya Umar. Kata Umar, sini itu milik Baitul Mal. Enggak, ini hadiah untuk pribadi saya. Kalau kamu bukan istri khalifah, kamu bakal dikasih enggak? Enggak. Masuk ke Baitul Mal, ya. Jadi kita diberi hadiah itu jabatan atau posisi kita atau pekerjaan yang memang kita sudah digaji oleh untuk pekerjaan itu, maka itu milik perusahaan tempat kita bekerja. Kecuali kalau kata bosnya, ya udah ini saya terima, nih saya kasih bonus karena kamu sudah memuaskan customer, boleh kita ambil. Karena itu hadiah dari si atau bosnya. Afdalkah membaca doa tapi tidak tahu artinya? Kalau afdal tidak, tapi lumayan. Berdoa mau faham tidak artinya itu sudah ibadah, ya. Tapi lebih utama faham artinya biar terhayati. Boleh nggak kita mengikuti gerakan imam tanpa menunggu imam mengucapkan takbir? Enggak boleh, berarti mendahului imam. Tidak boleh, ya. Jadi biarkan imam selesai takbir dan sempurna gerakan yang akan diikuti, baru ikuti. Dulu para sahabat ketika Nabi takbir untuk sujud, sebelum beliau meletakkan dahinya di atas tempat sujud, para sahabat tidak bergerak. Sampai Nabi meletakkan dahinya di atas tempat sujud, baru mereka semua bergerak sujud. Misal saat imam sujud, makmum langsung ikut sujud padahal belum ada ucapan takbir. Nggak boleh. Tunggu sampai takbirnya selesai.
Mohon bantu penjelasan tentang qada dan qadar untuk mudah difahami. Ini 4 kali pertemuan, nggak bisa 5 menit, 10 menit. Tapi di YouTube banyak ya, search aja tak memahami takdir ya, ada penjelasan. Itu lebih dari 1 jam, panjang. Dulu sering dengar kalau anjingnya Ashabul Kahfi masuk surga. Apakah benar seperti itu? Tidak benar. Tidak ada binatang yang masuk surga sehebat apapun jasa kebaikan binatang tersebut ya. Sedangkan di dalam Quran disebutkan setelah dikisos dikembalikan jadi tanah. Gading tahu ya. Yauma yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada saat itu ketika binatang dikembalikan jadi tanah, orang-orang kafir juga berkata, seandainya aku pun jadi tanah. Tidak diproses ke surga atau ke neraka seperti binatang tadi. Bagaimana cara kita melihat orang itu amanah atau tidak pada saat pertama kali bertemu, seperti saat kita mencari karyawan? Susah tuh. Itu ada psikotes untuk itu ya. Nah dari psikotes itu nanti diketahui jujur enggak, amanah tidak ya, layak tidak, itu ada ya. Adapun petunjuk syar'i tidak ada. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, jangan kamu mempercayai amanah jujur tidaknya seorang sebelum kamu safar bersama dia. Coba lakukan safar, karakter asli selama safar muncul. Apakah dia egois atau betul bisa bekerja sama? Apa dia perhatian atau cuek? Itu muncul ketika safar bareng ya. Termasuk jujur tidaknya. Bagaimana hukum membuka lembaran Al-Quran dengan air liur? Diletak gitu? Atau dengan ludah membasahi jari? Oke. Kemudian ke lembaran mushaf untuk membuka halaman. Ya, ini pernah ditanyakan kepada para masyaikh, nggak boleh, jangan. Karena apa? Agungnya mushaf yang di sana ada Al-Quran. Beranikah kita melakukan itu ke benda lain yang diperuntukkan bagi seseorang? Tidak. Sekarang di bank aja ngitung uang tidak begini ya. Tapi ada busa yang dibasahi air ya. Jadi kalau mau membaca mushaf Al-Quran siapkan aja tisu basah atau apa atau gelas ya. Dibuka, pas mau dibuka celom, minum. Heraya tama. Tapi jangan. Apakah ketika puasa Daud masih disunnahkan Senin Kamis? Ya enggak tuh ya. Daud Kamis Senin Kamis. Itu mukhayyar. Mukhayyar itu pilihan. Bagaimana hukumnya jika sekolah anak mengadakan lomba seperti tahfidz, adzan dan memanah, tapi memakai uang pendaftaran? Apa ini dibolehkan? Kalau hadiah diambil dari uang pendaftaran murni,
Tidak boleh, itu judi. Apa bedanya? Sok kumpulkan uang 10.000 sebelum main kartu, yang menang dapat semuanya. Judi bukan? Judi. Nah ini bukan main kartu tapi olahraga lain, futsal, badminton. Badminton yang kalah bayar kok, yang kalah bayar lapang. Atau tidak dengan uang, tidak, tapi dengan makanan, yang kalah traktir. Atau yang kalah dihukum ngagandong. Judi tidak boleh, ya. Sama dengan umpamanya sok pak bagus-bagus adzan. Nih 20.000, 20.000. Yang lebih bagus dapat 40.000. Judi bukan? Judi. Nah sekarang banyakkan 10 orang lomba adzan. 10.000, 10.000. Jadi 100.000. Yang juara satu dapat 100.000. Itu judi, ya, tidak boleh. Tapi kalau hadiahnya bukan dari uang pendaftaran. Uang pendaftaran itu untuk administrasi, beli kertas, ballpoint, pamflet, 5.000. Tapi hadiah dari sponsor 1 juta gitu. Itu beda lagi. Itu sama dengan ada sponsor ngasih uang 1 juta mau dikasih hadiah. Tapi nggak mungkin ke semua, hanya ke satu lalu diseleksi. Yang satu itu baik melalui sut, hompimpa, aliyum gambreng, atau hafalan, atau adzan, atau apapun yang menang dapat hadiah boleh. Karena hadiah ini bukan dari kumpulan para peserta, bukan, ya. Itu dibolehkan. Kalau hadiahnya dari sponsor dan uang pendaftaran itu untuk biaya awal kebutuhan perayaan lomba tersebut. Ada kertasnya, ada pamfletnya, ada spanduknya, ada konsumsinya diambil dari uang pendaftaran. Hadiah bagi juara beda lagi, ya. Itu dibolehkan. Terakhir, saya suka mengulang kembali kajian dengan mendownload video kajian melalui YouTube Tarbiyah Sunnah. Namun iklannya terlalu lama dan berulang-ulang, kadang sampai 40 menit. Iya gitu? Saya baru tahu. Mohon jangan terlalu lama iklannya, Afan. Saya nggak tahu apakah yang masang iklan ini bayar nggak ke Tarbiyah Sunnah atau tidak. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Sebab begini, ada kawan SMA saya nanya ke saya, penghasilan dari YouTube itu ada nggak sebulan 40 juta ke saya. Saya bilang tong boro 40 juta, sasen oge henteu, kaget dia. Banyak iklan loh. Entah ke siapa masuknya iklan itu. Akhirnya dia menawarkan diri mengelola semua video-video saya gitu. Karena si Ustadz fulan sampai ratusan juta dari ceramah YouTube-nya itu. Saya bilang, saya sudah mewakafkan seluruh video-video saya, free, nggak perlu. Tapi ada yang mengkomersilkan, dikumpulkan, masuk ke blog dia gitu, ada iklan, ada iklan, bayar ke dia. Saya nggak dapat royalti apa-apa. Suatu saat ada mahasiswa UI nelpon saya minta ketemu, dia sedang menyusun untuk S2, bukan skripsi, bukan tesis. Dia menyusun tesis. Tesisnya apa? Tentang hak royalti bagi para penceramah di media sosial. Dia nanya, Ustadz tahu nggak ada undang-undangnya? Setiap ceramah Ustadz yang diupload dapat fee, siapapun dia, dan bisa menuntut, ada undang-undangnya. Saya bilang nggak tahu.
Terus Ustaz sikapnya gimana? Bebas, yang penting saya dapat pahala dari itu. Saya izinkan, saya wakafkan secara bebas. Tapi mereka mengkomersilkan. Saya bilang itu urusan mereka. Nah, termasuk ini di blog YTS YouTube banyak iklan sampai 40 menit. Nyak itu. Kajian sajam jadi sajam 40 menit gitu. Wallahu alam. Nah, mohon jangan terlalu lama iklannya. Saya nggak tahu. Mungkin nanti ikhwan-ikhwan di YTS akan meninjau, melihat. Sebab saya belum pernah dengar YTS dapat fee dari ceramah-ceramah yang disebarkan melalui media YTS ini. Wallahu a'lam. Tapi nanti akan dibicarakan. Kalau betul ada iklan, ada regulasinya untuk itu ya. Nanti kita akan bicarakan. Tapi terima kasih atas masukannya, saya baru tahu sekarang ya. Ya, waktunya sudah lewat, sudah habis, cukup sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Dan untuk Ahad depan insya Allah kita ada kajian di Ma'had Rahmatika. Sana di Sagala Herang. Padahal ya kiruhan ya tete. Silakan untuk datang di hari Ahad yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira pada Ustaz Abu Haidar dan kru YTS. Semoga Ustaz senantiasa mendapatkan barokah dari